Ini karena Allah sayang pada kita supaya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Nah ini kadang-kadang mereka sikapnya justru malah tidak senang kita menghadapi kondisi-kondisi kayak gitu. Bagaimana Pak sikap kita? Apakah yang kita sampaikan itu berpahala atau tidak, atau justru malah dosa karena yang kita sampaikan itu, yang menerima itu tidak senang kita perlakukan semacam itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah emosi gitu. Satu saat Nabi masuk di area pemakaman. Ini di hadis riwayat Bukhari. Lalu Nabi ketemu di situ ada seorang ibu-ibu sedang nangis. Di depan seorang ibu itu ada pusara makam yang masih basah. Ya, itu nangis terseduh-seduh. Nabi kemudian mendekati lalu mengatakan, isbiri, bersabarlah wahai ibu. Ibu yang sedang nangis ya dengan kesedihan yang sangat mendalam itu tidak menoleh sama sekali siapa yang bicara sabarlah hai ibu. Itu langsung berkomentar, sabar. Kamu tidak merasakan apa yang kurasakan. Ini adalah anakku. Gitu. Nabi tidak kemudian melanjutkan, Nabi langsung pergi. Oke. Dari Nabi mboten terus ngejak diskusi. Nabi tidak melanjutkan pembicaraan, langsung ditinggal pergi oleh Nabi. Nabi berusaha berempati bahwa si ibu itu dalam kesedihan yang sangat mendalam. Tapi nasihat tetap dia sampaikan, responnya mungkin tidak seperti yang diharapkan, tidak mengapa ditinggal. Ternyata ada yang perhatikan kejadian itu. Langsung orang itu mendekati si ibu, kemudian mengatakan, ibu, tadi apa ibu tidak tahu yang bicara tadi siapa? Memang siapa? Tadi yang bicara dengan engkau adalah Rasulullah. Si ibu itu langsung merasa sangat bersalah karena bicara ya sedemikian kasar pada Nabi. Maka segera si ibu menuju ke rumah Rasul SAW meminta maaf, ya Rasulullah, aku tadi tidak tahu bahwa yang bicara adalah engkau. Maafkan kesalahanku, kelancanganku. Nabi hanya mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Sesungguhnya kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Artinya seseorang itu dinilai sabar adalah respon spontan begitu kejadian itu menimpa, itu apa yang muncul dalam ucapan maupun tindakan kita. Di situ kita bisa menilai kita sabar atau tidak. Ya. Di tatkala seseorang spontannya adalah marah, tidak terima, mencaci maki keadaan, berarti memang belum bersabar. Ya. Maka Nabi kemudian mengingatkan kepada si ibu untuk bisa bersabar. Tapi karena ternyata si ibu belum mencapai kualitas sabar, yang muncul adalah emosi. Tapi nasihat sudah disampaikan. Ini bagian dari kewajiban Nabi menasihatinya. Perkara belum diterima tidak mengapa. Maka Nabi tinggalkan, karena kalau dilanjutkan lenesu malah tambah. Ya. Apalagi dikasih tahu itu enggak benar, harusnya jenengan begini ya, tambah meluap-luap nanti marahnya. Sudah tinggalkan agar mereda terlebih dahulu. Ya. Nah, ketika sudah reda sampai dia merasa bersalah tadi, Nabi memberikan nasihat. Kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Sehingga apa yang dilakukan si ibu itu menjadi pelajaran bagi dirinya. Ya kan? Okay. Jadi nek ngajak orang untuk sabar, sing ngajak niki ya kudu sabar.
Seringkali kan kita ngajak orang sabar, kita sendiri tidak sabar. Ya, kita ngajak orang itu tidak emosi, tapi kita caranya dengan emosi. Oke. Orang nusu-nusu toh, itu karo muring-muring. Jadi malah nesu dhewe. Nah, jadi saat kita melakukan terlebih dahulu, kemudian mengajak orang lain dengan hal yang sama, itu akan lebih kuat pengaruhnya. Ya. Pernah dengar kisah Imam Hasan Al-Basri. Di masa hidupnya dia menjadi ulama yang dijadikan rujukan, dan banyak orang bertanya kepada beliau tentang agama dan meminta solusi dalam berbagai macam persoalan. Datanglah sejumlah budak. Ya, masih terjadi perbudakan pada saat itu. Para budak ini datang menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri minta tolong. Wahai Imam, kami para budak ini minta tolong kepadamu agar besok hari Jumat engkau berkhutbah kepada manusia, orang yang hadir dalam sholat Jumat itu, sampaikan tentang keutamaan memerdekakan budak agar kami ini bisa bebas dari perbudakan. Imam Hasan Al-Basri berdiam saja, tidak memberikan respon apapun. Para budak ini pulang, menunggu hari Jumat datang. Begitu hari Jumat tiba, mereka melakukan sholat Jumat di mana Imam Hasan Al-Basri berkhutbah. Ditunggu dari awal khutbah sampai akhir. Orang nganggu ngantuk, orang nganggu turu bareng. Tidak ada satu kata pun tentang budak. Kemudian mungkin Imam Hasan Al-Basri lupa, ditunggu lagi Jumat berikutnya. Di Jumat yang kedua tetap saja tidak berkhutbah tentang memerdekakan budak. Masih berhusnudzon, mungkin memang lupa ya dengan apa yang kita sudah sampaikan, karena tamu yang datang pada beliau juga banyak. Tunggu pada Jumat yang ketiga. Barulah pada Jumat ketiga itu Imam Hasan Al-Basri berkhutbah tentang keutamaan memerdekakan budak. Selesai keseluruhan rangkaian sholat Jumat dilakukan, para budak ini mendekat pada Imam Hasan Al-Basri kemudian bertanya, wahai Imam, kenapa baru sekarang kau menyampaikan pada manusia tentang keutamaan memerdekakan budak? Bukankah sudah 3 Jumat yang lalu kami datang dan meminta kepada engkau? Imam Hasan Al-Basri menjawab, maafkan aku, karena sampai 2 Jumat yang lalu aku belum mendapatkan rezeki dari Allah untuk membebaskan budak. Baru tadi pagi Allah karuniakan rezeki dan aku bisa memerdekakan budak, maka baru berani aku menyampaikannya saat ini. Ya, jadi ulama terdahulu itu sangat berhati-hati untuk berbicara, berupaya untuk melakukan terlebih dahulu sebelum kemudian mengajak kepada manusia, sehingga kalimat dan nasihatnya itu punya kekuatan yang menggerakkan orang untuk mengikutinya. Ya, jadi ini keteladanan. Ya, sebagaimana Nabi SAW sebelum menjadi Rasul, beliau sudah menjadi pribadi yang terpercaya. Ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa keteladanan itu dibangun sebelum ajakan secara lisan disampaikan. Maka kaidah dakwahnya adalah al-qudwah qabla ad-dakwah, keteladanan sebelum ajakan. Ya, at-ta'lif qabla at-ta'rif, ikat hati dulu sebelum memberikan pengertian. At-ta'rif qabla at-taklif, kasih pengertian dulu sebelum memberi beban. Itu kaidah-kaidahnya begitu. Nah, jadi memang beragama itu bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan. Beragama adalah kesungguhan kita untuk mendidik diri sehingga menjadi teladan. Yang dengan itu ajakan kita akan menggerakkan orang untuk melakukan tindakan kebaikan yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Masih ada yang lain? Ya.
Nggih. Ya. Ya. Yang ada tetap senang bahagia. Ya. Karena kita pun Nggih. kita pun sudah bisa merasakan Ya. walaupun misalnya kita itu diberi sakit, Ya. yang benar itu kita tetap bisa merasakan. Ya. Sebagai mukmin yang sejati begitu cara mensikapinya. Ya. Tapi manusia ya, karena manusia itu ada hawa nafsu, hati yang tulus, nurani yang baik, itu kadang masih sulit menerima diberi sakit terus kita bisa merasakan bahagia. Itu memang berat sekali ya Pak. Tapi karena kalau kita bisa memandang sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah, kita dikasih Allah itu tentunya bahagia. Walaupun bentuk kasih sayangnya itu berupa sakit. Itu memang sikap seorang mukmin yang tidak umum. Katanya Bapak tadi. Terus apa yang harus kita lakukan? Harus bisa agar seperti itu ya Pak. Apakah kita harus lalu memahami dan bisa kita kerjakan apa yang sudah kita terima dari kajian-kajian ini? Itu yang masih sulit sekali loh. Ya. Pak Tarom senengin apa? Punya kesukaan apa? Tandur seneng bukan tandur? Apa tandur itu bisa untuk menghidup? Kalau jenengan sedang tandur ngopeni wit nggih di kebun, itu bisa sampai dalam waktu yang lama ya. Putrane jenengan mungkin merasa mesake kalian jenengan, bapak ki kok orang ngasuh, apa ya ora kesel. Jenengan piyambak tidak merasa lelah, sebabnya nopo senang. Oke. Maka fisik ini sudah tidak lagi dipikirkan dan tidak dirasakan lagi, sebab onone seneng niku wau. Orang-orang yang mencapai derajat mukmin itu keterikatan batinnya dengan Allah itu luar biasa. Fokusnya bukan lagi pada fisik dia. Lorone koyo ngene kok orang ngerasa karena memang fokusnya bukan di situ. Tidak lagi terasa karena fokus perhatiannya kepada sesuatu yang paling ia cintai. Rasane mau seneng mawon. Orang lain menilai dengan keadaan yang berbeda. Ya, maka akan melihat ya jenengan sih mesake bapak ki wis mau sore tekan bengi ora sehari isih ngopeni wit mawon umpami ngoten. Karena rasa senang itu menghilangkan perhatian terhadap yang lainnya, fokusnya kalau sing disenengi. Itu sampai suara keras pun kadang-kadang ora krungu. Nggih mboten. Dulu Umar pernah mengalami itu, sedang ngurusi kebun saking senenge pun adzan ora krungu padahal yang lain dengar itu. Ya. Alat pendengarannya seperti tidak berfungsi lagi karena pusat perhatiannya kepada yang lainnya. Lho niki ngaji ngeten iki wis kanggo pengeras suara lho nggih. Ning yo ana sing ora krungu. Karena pikirannya tidak di sini. Ya. Jadi memang kondisi batin itu bisa menghilangkan perhatian kita dengan yang lain. Fokus kita masih dengan keduniaan, fokus kita masih pada perkara lahiriah. Sampai-sampai problem batinnya tidak pernah kita rasa. Jane atine loro ora krasa nek loro.
Sing dirasake lara mung laire gitu. Ya. Sudah jelas kalau sholatnya bola-bali telat itu berarti hatine lara ning ora dirasake lara gitu. Sudah jelas kalau dikasih kenikmatan harusnya bersyukur neng ra bersyukur, itu berarti hatinya sakit neng kok malah disaki loro. Ya. Jadi begitu. Orang yang senang dengan ilmu, dia bisa berjam-jam bergelut dengan ilmu tanpa merasa bosan, tanpa merasa lelah. Ono ini mung seneng. Ya, apapun yang disenangi orang. Nah, orang beriman kecintaannya pada Allah kan asyaddu hubban, itu di ayat 165 Al-Baqarah. Sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, jenengan pernah baca kisah ada sahabat Nabi dalam peperangan kena panah itu. Kena panah. Dia mau cabut tapi dia minta tolong orang lain, tolong cabutkan. Ini panah sudah, karena dia sedang berjaga-jaga dalam jihad itu. Ada musuh yang dia memanahnya dan kena itu. Dia minta temannya, tolong nanti ya dicabut, tapi jangan sekarang, aku tak sholat dulu. Ketika aku sholat nanti silakan kamu cabut. Ya. Dia melakukan itu karena berupaya agar tidak sakit. Ben ora lara itu sholat dhisik. Karena pas sholat dia tidak akan merasa sakit. Kenapa? Karena pusat perhatiannya bukan lagi pada fisiknya yang sedang kena panah itu. Kadang-kadang gumun kok iso ya. Wae jangankan panah, kena cokot nyamuk wae lara. Dan semut saja sudah ora iso khusuk gitu. Iya. Tapi itu fakta, sahabat ada yang sampai seperti itu, Pak. Yeah. Nah, ini memang kalau pertanyaan ini ben iso ngono terus pundi carane lagi sing angel iki. Harus ada kesungguhan belajar. Ya, ketekunan untuk berlatih, kesungguhan di dalam memohon kepada Allah. Sampai kita merasakan keasikan dalam interaksi kita, pergaulan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika seperti itu menjadi pandangan kita itu menjadi berbeda. Ada pencerahan, orang bilang itu. Melihat orang yang rebutan duit, rebutan jabatan jadi aneh dan menggelikan. Itu rebutan apa kaya ngono iki? Ya, seperti anak-anak yang berebutan mainan padahal itu tidak ada nilainya. Orang kalau sudah sampai pada hakikat kehidupan akhirat, dunia itu menjadi sesuatu yang tidak punya arti. Kau yang ngono kok nggo rebutan ngasih do paten-patenan ki arep ngopo? Jabatan do rebutan ki arep nggo apa? Ya, orang bisa sampai pada pandangan seperti itu. Sementara orang yang mempertuhankan dunia melihat kita jadi aneh. Ono wong kok senengane ngaji. Ngojak ngaji. Salat apa ora bosen gitu juga berbeda pandangannya. Ya, karena kerangka berpikirnya berbeda. Ya, sudut pandangnya berbeda. Cara melihatnya tidak sama. Nah, tinggal dipilih aja milih sing pundi. Iya. Iya, ada. Iya. Harta diberikan berkurang, ilmu diberikan malah tambah. Harta banyak kudono sing jaga ilmu, rasah njaga malah edi dijaga ilmu. Gitu. Jadi ada banyak keutamaan ilmu dibandingkan harta. Harta bisa didapatkan dengan ilmu, tapi tidak mesti harta bisa menjadikan kita punya ilmu. Yang sugih ning bodoh-bodoh ini kathah. Ya, tapi orang yang melarat kemudian menjadi berharta sangat banyak. Iya.
Ngoten Bapak. Saya wonten. Ya, silakan Pak Umar. Tadi sebelum mulai pengajian itu ada satu diskusi. Iya. Nggih. Dari pertanyaannya Pak Dasuki tadi, di dalam terjemah di Al-Quran itu ada istilah kami. Ya. Kami beri azab, kami binasakan. Ini kami ini maksudnya Allah dengan siapa? Iya, iya. Satu, yang kedua pertanyaan dari Pak Dasuki tadi, bisa tidak bisa itu kita ditimbang. Pak Dasuki tanya, itu timbangannya kayak apa? Iya, iya. Pertanyaan tentang kami, penggunaan kata kami dan aku. Aku dan kami itu orang pertama tunggal, aku orang pertama jamak kami, secara bahasa gitu. Tetapi dalam ilmu bahasa juga kami yang secara umum untuk orang pertama jamak bisa digunakan untuk orang pertama tunggal li ta'zim, untuk maksud menghormati. Ya, jadi ini etika berbahasa. Kami hadir di tempat ini padahal dia sendirian, tetapi dia gunakan kata kami untuk menghaluskan ungkapan, menghormati pihak lain yang sedang diajak bicara. Ya, maka kami tidak selalu bermakna lebih dari satu. Dia bisa dipergunakan oleh satu atau pelaku yang tunggal untuk maksud menghaluskan ungkapan. Yang kedua, kami dalam pengertian lebih dari satu, tatkala itu dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dalam pelaksanaannya Allah melibatkan makhluknya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ayat 9 surat Al-Hijr. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Hakikat yang menurunkan Quran dan menjaga Quran Allah tunggal. Tapi Allah pergunakan kata kami karena dalam praktek, ya, dalam praktek menurunkan dan menjaga Quran, Allah melibatkan makhluknya. Penurunan Quran melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Penjagaan Quran melalui orang-orang yang menghafal Quran, menuliskan, mengajarkannya, menghafalkannya. Ada keterlibatan makhluk di situ, tapi atas kehendak dan kuasa Allah. Ya, itu kalau dipergunakan kata kami. Kemudian yang kedua, nah ini pertanyaan kedua saya ngangel. Timbangan akhirat kaya apa? Letuku nang endi? Aku tak golek. Timbangan manual atau digital. Iya, dulu pernah kita singgung. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah berfirman kun, jadilah, maka jadi yang Dia kehendaki. Tapi kenapa di akhirat kok dalam bahasa kita dadak nganggo ditimbang? Kenapa mesti ada proses penimbangan, ada proses pencatatan amal, ada proses nanti harus lewat jembatan Siratal Mustaqim? Kok enggak langsung cemplung ke swarga, cemplung neraka, rampung ngoten? Nggih. Para ulama mengatakan Allah melakukan itu semua untuk menunjukkan. Jadi ada semacam show, pertunjukan tentang kemahaadilan Allah. Nek dituduhke dengan proses seperti itu, ra iso protes. Allah menampakkan kemahaadilannya. Loh, dokumentasi rekam jejak amalnya itu ada catatan, ada saksi, ada laporan. Terus masih ditimbang lagi. Terus masih disuruh untuk lewat jembatan.
sehingga tidak ada sedikit pun celah di mana manusia akan protes, tidak bisa. Ya, rekam jejaknya ada semua, bukan hanya catatan, tapi juga ada yang menyaksikan, ada yang menyampaikan laporan, dan seluruh bagian tubuh kita pun berbicara. Ya, jadi kan mau menolak itu kan tidak bisa. Jadi hikmahnya adalah Allah hendak menampakkan kemahaadilannya, kemahabijaksanaannya. Kalau tiba-tiba langsung diputus kayak gitu, ya. Datane ra ono nggih, tiba-tiba jadi wakil presiden misalnya. Lah orang kan terusik keadilannya, itu rasa keadilannya. Nah, itu. Wallahu a'lam. Nggih, silakan. Ya. Sebenarnya saya bertanya Iya. Iya. yang kedua, ayat ini sudah menunjukkan kekuasaan Allah, Iya. bahwa Allah mempunyai hal yang gaib. Iya. Orang tidak tahu. Iya. Orang tidak tahu. Jadi timbangannya kayak apa itu Allah yang tahu, Pak. Iya. Jadi itu lengkapnya seperti itu, Pak. Iya. Hakikatnya kita nggak tahu. Jembatan Shiratal Mustaqim bareng koyo apa ya ora ngerti. Nggih sadurunge jenengan takon kula ngomong riyen. Ketimbangan baru kuwi jembatan barang nggih. Terus satu lagi Pak, itu pertanyaan saya. Kita ini kan ngaji kan sebenarnya membaca, menitik, memahami Iya. Al-Quran dan hadis, Iya. meniru apa Iya. yang dikatakan oleh Allah. Nggih. Jadi proses meniru itu makanya kita memberikan keteladanan. Iya. Nah, keteladanan itu adalah bentuk komunikasi yang disampaikan kepada siapa saja, ya, termasuk keluarga-keluarga kita. Dan ternyata Al-Quran dan hadis ini justru malah diambil atau dilakukan oleh bangsa lain yang bukan Muslim seperti Jepang. Jepang itu majunya dengan melihat, menitik, mempelajari dan melaksanakan serta memperbaiki. Makanya dia lebih cepat maju. Jadi kota-kota Eropa itu dilihat, dipelajari, ditiru, terus diperbaiki. Nah kita itu ternyata tidak pandai meniru. Tidak pandai meniru. Jadi kalau kita ingin tahu itu ya diajari gitu loh. Nah, sedangkan kita akan menjadi lebih baik kalau kita melihat dengan meniru dan memperbaiki. Cuman masalahnya kita orang Muslim itu sebagian besar belum melakukan itu. Contohnya ngaji saja kan, ada bagian kecil yang mau ngaji, mau mempelajari, mau meniru. Karena itu terus bagaimana Pak dalam kondisi semacam ini? Terima kasih Assalam. Apa benar ini apa pemahaman saya itu? Ini sedang berislami gitu. Kalau kita menemukan hal-hal yang baik yang selaras dengan Islam, tapi dilakukan oleh orang lain yang tidak beragama Islam, maka mesti difahami, mesti diketahui itu sesungguhnya milik kita. Sehingga Nabi bersabda, al-hikmah dholatul mu'min. Hikmah itu barang berharga yang hilang dari seorang mukmin. Fa'aina ma wajada fahuwa ahaqqu biha. Di mana saja dia menemukannya, dia yang paling berhak untuk ngambil. Tapi barang itu ya. Nah, problemnya kenapa yang melakukannya orang lain, kenapa bukan kita? Berarti ada masalah di kita ini. Nek barangmu ki kok iso hilang sebabnya nopo? Tidak ada kesungguhan untuk menjaganya. Penjagaan barang itu dengan apa? Dengan nuntut ilmu, dengan mengamalkannya. Dan kita tidak melakukan itu.
maka barang itu hilang dari diri kita. Ya. Bisa karena kelalaian kita secara pribadi, bisa juga karena sebab musuh yang berupaya untuk membuat kita lalai terhadap atau dari kewajiban agama ini. Ya. Ya, misalnya kolonialisme, kalau kita nanti belajar sejarah, ya, ada kolonialisme, penjajahan. Ya. Penjajahan itu sebenarnya untuk bisa menguasai satu wilayah, untuk mengambil sumber daya dan memanfaatkannya, kan gitu. Tetapi karena memang harus menghadapi tempat atau wilayah yang di situ ada penduduknya dengan keyakinan tertentu, dengan perilaku adat budaya tertentu, maka upaya untuk menjajah mengharuskan dia untuk mempelajari adat penduduknya, bahasa penduduknya sampai keyakinannya. Maka muncullah orientalisme, studi ketimuran, upaya untuk mempelajari bangsa-bangsa timur yang umumnya beragama Islam. Maka mau tidak mau Islam pun dipelajari sehingga diharapkan bisa menguasai penduduknya. Ya. Nah, tatkala kaum muslim ini punya semangat jihad sehingga sulit untuk kemudian ditundukkan, ditaklukkan untuk kepentingan kolonialisme, maka diupayakan membuat satu pemikiran yang menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Muncullah Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Ya, misalnya Sunan dulu sengaja melakukan upaya untuk mengenali ya kaum muslim itu seperti apa. Dia sampai berangkat haji kan, mengganti namanya dengan Abdul Ghafur. Ya, mencari tahu sebenarnya kaum muslimin seperti apa. Lalu dia sampaikan masukan itu kepada ya pemerintah VOC kan, kolonial Belanda. Biarkan kalau orang-orang Islam itu mengadakan pengajian untuk zikir, untuk ritual ibadah, untuk sholat puasa, tidak apa-apa, biarkan, kalau perlu difasilitasi. Tapi kalau sudah bicara masalah ekonomi, sosial, politik, itu harus dibatasi. Nah, lalu dimunculkanlah pemikiran bahwa politik itu kotor, bahwa ini urusan duniawi, nggak usah menjadi bahan pemikiran kita. Kaum muslimin kemudian punya pemahaman yang tidak utuh tentang agama ini. Akhirnya tidak mengalami kemajuan. Segala hal yang di luar ritual peribadatan dianggap duniawi yang tidak punya nilai pahala, bahkan mengotori ya ibadahnya kepada Allah. Dimunculkan anggapan itu. Padahal pemahaman yang benar nggak seperti itu. Justru kuasai itu semua sebagai sarana untuk mendakwakan agama kan gitu. Nah, maka kaum muslimin mengalami kemunduran. Dijajah oleh musuhnya sudah tidak lagi terasa, karena hal-hal yang ritual formalitas tetap bisa dilakukan, bahkan difasilitasi. Mungkin sampai hari ini strategi itu masih dilakukan. Ya, itu. Jadi kalau kajiannya sudah menyentuh persoalan realitas sosial, problem ekonomi dan politik, itu kemudian dianggap sesuatu yang tidak perlu untuk dibahas. Ya, sudah tertanam seperti itu akhirnya. Ini keliru besar kan? Ya, kalau keutuhan dan kesempurnaan Islam sudah diambil sebagiannya, ya Islam yang semestinya tidak akan pernah muncul. Ketika terjadi problem pada masyarakat muslim berkaitan dengan taraf ekonominya, berkaitan dengan perilaku sosialnya, berkaitan dengan ya kasus-kasus politiknya, ketika Islam tidak difahami secara utuh dan tidak praktekkan secara totalitas, kemudian muncul masalah. Ini ada perkataan yang ekstrim dari Sayyid Qutb itu di kitab Ma'alim fit Thariq. Kalau kamu ditanya bagaimana pandangan Islam tentang pelacuran, bagaimana pandangan Islam tentang judi online, bagaimana pandangan Islam tentang apalagi berbagai kerusakan-kerusakan itu, padahal sejak awal Islam tidak diterima secara utuh dan tidak praktekkan secara totalitas, pertanyaan itu ditujukan kepadamu, jangan jawab, karena itu melakukan pelecehan. Sejak awal nggak mau berislam secara total kok, ketika muncul masalah tanya Islam itu gimana? Itu keras sekali memang.
Ya iya, bagaimana kalau sejak awal tidak mau mempraktekannya, ketika muncul masalah baru tanya bagaimana menurut Islam. Jawaban kita kan menurut Islam gundul. Sejak awal tidak mau pakai Islam, begitu jadi masalah hanya tentang Islam, seolah-olah Islam menjadi masalah kan. Sejak awal nggak diterima, nggak dipraktekkan, sudah muncul masalah lalu tanya tentang Islam. Kalau mau berislam ya lakukan secara keseluruhan. Tanpa sadari memunculkan opini sumber masalah. Dalam proses kita menggapai derajat dakwah ini bukan pasti gangguan setan nggak punya nah kita lagi pada 50 orang ya kalau tadi biasanya orang yang sudah menemukan derajat itu dia sudah tidak ke dunia apakah dengan begitu fokusnya dia hanya ibadah saja tanpa dia tidak lagi bagaimana dia hidup, bagaimana dia. Coba perhatikan langsung ke praktek ya. Rasulullah itu ahli ibadah bukan? Ya. Tapi memimpin ya banyak orang atau tidak? Mimpin perang atau enggak? Membuat kebijakan tidak? Iya. Nabi aktif dalam membuat kebijakan, Nabi aktif memimpin perang, tapi Nabi juga sangat tekun dalam ibadahnya. Terus turun di situ para ulama, Imam Ahmad bin Hambal, ulama yang luar biasa, itu pun dipenjara karena problem politik. Dia menentang kebijakan penguasa. Ibnu Taimiyah juga ulama yang luar biasa, terlibat dalam peperangan secara aktif. Sekaligus ahli ibadah yang luar biasa, keilmuannya yang juga hebat. Ya. Contohnya ada semua bahwa berislam yang benar itu bukan parsial, ritual peribadatan yang kemudian memisahkan dengan keduniaan. Justru dunia dimiliki, dikuasai, ditundukkan